Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai garis singgung lingkaran untuk kelas 8. Silakan disimak penjelasan dari Ibu. Sebelum itu, silakan kalian berdoa masing-masing. Baiklah, di sini kita akan mengenal apa itu garis singgung lingkaran atau Ibu singkat dengan GSL. Garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Setiap garis singgung lingkaran atau GSL selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter lingkaran melalui titik singgungnya. Oke, sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar yang ini yang ada di sebelah kiri. Ada 3 gambar di situ, gambar pertama, kedua, dan gambar ketiga. Nah, sekarang kita akan dari pengertian di atas kita akan menyimpulkan yang manakah yang merupakan GSL. Dari gambar pertama ada lingkaran dan juga garis. Nah, dikatakan bahwa garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Jadi, ada garis yang memotong lingkaran tapi hanya tepat di satu titik. Sedangkan pada gambar yang pertama, lingkaran dan juga garis ini tidak bersinggungan, tidak bersentuhan. Nah, kalau tidak bersinggungan, maka tidak ada titik potongnya. Maka gambar yang pertama ini merupakan bukan GSL. Seperti itu cara mengetahuinya. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Ada lingkaran. Kemudian ada sebuah garis. Garis A ini menyinggung lingkaran. Nah, sekarang kita lihat apakah tepat di satu titik nyinggungnya atau nempelnya. Nah, ternyata garis A ini hanya menyinggung lingkaran di satu titik, yaitu titik A ini. Oh ya, ini garis L maksud Ibu ya. Nah, jadi garis L ini menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Maka gambar yang kedua merupakan GSL. Sekarang ke gambar yang ketiga. Masih sama. Ada sebuah lingkaran dan juga garis M di sini. Nah, kalau seperti ini, kita lihat bahwa garis tersebut itu menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran lebih tepatnya. Nah, berapakah titik potong yang terbentuk oleh garis tersebut? Kita lihat, ada titik B di sini dan juga ada titik C. Ternyata garis M ini memotong lingkaran ada di 2 titik. Titik B dan titik C. Sedangkan untuk GSL sendiri hanya boleh tepat di satu titik. Artinya gambar yang ketiga bukan garis singgung lingkaran. Nah, jadi dari ketiga gambar ini yang merupakan GSL adalah gambar yang kedua saja. Seperti itu. Oke. Sekarang perhatikan gambar yang sebelah kanan. Kita sekarang udah tahu seperti apa yang dimaksud dengan menyinggung tepat di satu titik. Nah, sekarang kita ke kalimat kedua. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Oke. Setiap GSL selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter lingkaran melalui titik singgungnya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ada jari-jari di sini, jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari OB. Nah, jari-jari OB ini harus tegak lurus terhadap GSL-nya, gitu kan, garis singgung lingkarannya. Oke, jadi OB ini merupakan jari-jari lingkaran. Terus BA atau AB. Nah, ini yang disebut dengan GSL atau garis singgung lingkaran.
Jadi setiap GSL ini selalu tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter melalui titik singgungnya. Nah, ini tanda kalau dia siku-siku. Tegak lurus artinya membentuk sudut siku-siku. Seperti itu. Sedangkan di sini ada garis OA juga. Nah, garis OA ini adalah garis yang melewati titik pusat lingkaran, yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan garis singgung lingkaran. Ditarik garis. Nah, ini garis OA ini menghubungkan menghubungkan titik pusat lingkaran dengan garis singgung lingkaran. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Misalkan jari-jari atau disingkat R. Nah, jari-jarinya kan pada gambar ini adalah OB. OB ini 6 cm panjangnya. Kemudian OA 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang GSL, garis singgung lingkaran, yaitu garis AB, yaitu titik-titik. Cara menjawabnya, nah jadi kita berpatokan kepada rumus teorema Pitagoras. Nah, kenapa kok kita merujuk ke teorema Pitagoras? Karena pada garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, sehingga pada jari-jari, garis singgung dan garis antara pusat lingkaran ke garis singgung lingkaran itu kan membentuk sebuah segitiga. Segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku di sini. Oleh karena itu, kita merujuk pada teorema Pitagoras yang membahas mengenai segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita lihat yang diketahui. Jari-jarinya OB ada 6. Oke, kemudian OA 10. Maka panjang AB adalah, nah, kita gunakan teorema Pitagoras. Perhatikan, kita cari dulu yang mana hipotenusanya atau sisi terpanjangnya gitu. Ingat kembali bahwa sisi terpanjang itu atau hipotenusa berada di depan sudut siku-siku, tepat di depan sudut siku-siku. Oke, lihat, ini kan sudut siku-siku. Depannya dia berarti garis ini, garis OA gitu. Jangan kalian anggap hipotenusanya adalah si AB, karena sudut di depan garis AB itu bukan siku-siku gitu. Jadi cara mencari sisi terpanjang atau hipotenusa adalah merujuk pada yang mana sudut siku-sikunya gitu. Karena 10 cm adalah hipotenusa, maka cara mencari AB adalah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Nah, ini kan hipotenusa, berarti kalau sisinya di sisi yang lain alias AB, ini hipotenusa dikurang sisi lainnya yaitu OB. Nah, masukkan angka-angkanya. OA 10, OB 6. 10 kuadrat 100 dikurang 6 36. 100 dikurang 36 tinggal 64. Nah, AB kuadrat sama dengan 64, maka AB adalah akar dari 64, yaitu 8 cm. Jadi panjang GSL atau panjang garis singgung lingkaran yaitu AB adalah 8 cm. Mudah ya. Oke, sekarang ke contoh berikutnya. Jika PQ 3 dan RS adalah GSL dan panjang OQ
30 cm. OP 18. Maka tentukan luas layang-layang OPQR. Dan tentukan pula panjang tali busur PR. Oke, kita ke soal yang pertama, yaitu menentukan luas layang-layang OPQR. Kita tuliskan dulu pada gambar yang diketahui ya. Ada OQ 30. Nah, di sini 30. OP 18. Oke. Perhatikan bahwa ada dua segitiga siku-siku yang terbentuk di situ. Segitiga yang pertama yaitu segitiga OPQ yang ini. Kemudian segitiga siku-siku yang kedua yaitu segitiga OQR yang ini. Nah, karena diketahui kita ke segitiga yang atas OPQ, panjang OQ 30, OP 18, maka kita bisa mencari panjang PQ pakai teorema Pythagoras. Pertama, PQ kuadrat sama dengan, nah berarti kan sisi terpanjangnya atau hipotenusanya ada di depan siku-siku ya. Ini siku-siku di P, maka OQ adalah sisi terpanjang. Maka OQ kuadrat dikurang OP kuadrat sama dengan OQ-nya 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat. Berarti kan 900 dikurang 18 kuadrat 324. Nah, kalau dikurangkan berarti tinggal 576. Nah, PQ kuadrat adalah 576, maka PQ sama dengan akar dari 576 gitu, 24 cm. Maka panjang PQ adalah 24. Oke, sekarang kita menentukan luas layang-layangnya ya. Tadi kan di sini 24, OQ-nya 30, OP-nya 18. Nah, karena ada dua segitiga siku-siku yaitu segitiga OPQ dan segitiga OQR, maka kita cari dulu luas satu segitiga siku-sikunya. Ukurannya kan itu sama. Bagaimana rumus dari luas segitiga? Nah, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi gitu. Nah, alas sama tinggi ini saling tegak lurus. Perhatikan gambar. Kita cari tegak lurusnya atau sudut siku-sikunya di mana. Ini untuk segitiga siku-siku yang pertama. Siku-siku di P. Maka kalau 18 ini sebagai alas, maka 24 sebagai tinggi. Kalau 24 sebagai alas, maka 18 sebagai tinggi. Nah, dikali misalkan 18 sebagai alas dan 24 sebagai tinggi gitu boleh. Nah, ini Ibu coret ya, 2 sama 24 tinggal 12. Nah, maka 18 dibagi 12.
kali 12 216 cm persegi. Nah ini kan baru satu buah segitiga siku-siku ya, sedangkan ada dua buah segitiga siku-siku. Maka luas totalnya jadi L adalah, ini L segitiga 1 ya, 2 kali 216, 6 kali 2 12, 6 6 12, 1 2 3, 1 2 3 4. Nah maka luas layang-layang OPQR adalah 432 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan panjang tali busur PR. Ini garis ini, lurus ini, PR. PR ini, tali busur PR ini tidak melewati titik pusat lingkaran, tidak melewati titik O lingkaran. Jadi dia di sini ya. Nah, kita tahu bahwa rumus luas layang-layang, luas dari layang-layang itu kan setengah kali D1 kali D2, setengah diagonal 1 kali diagonal 2 gitu kan. Nah kita tahu nih bahwa tadi kita mencari luas layang-layang itu mendapat 432. Nah kita kembalikan lagi, ini dari setengah dikali harus sama dong, diagonal 1. Nah misal diagonal 1 ini ibu sebut sebagai PR, diagonal 2 nya OQ. PR kan yang dicari, tulis aja PR kali diagonal 2 nya OQ. OQ panjangnya 30. Nah ini dicoret ya, tinggal 15, 30 bagi 2. Nah jadi 432 sama dengan 15 PR gitu. Maka kita bagikan, PR sama dengan 432 bagi 15. PR sama dengan 432 bagi 15. Dapatnya 28,8. Atau bisa juga kalian jadikan pecahan campuran. Pecahan campuran itu kan berarti 432 dibagi 15 hanya bisa 28 ya. Dapatnya 28 kali 15 420. 420 sama 432 berarti selisihnya 12. Pernya 15 tetap. 28 12 per 15 gitu. Jadi panjang tali busur PR adalah 28,8 cm atau 28 12 per 15 cm. Selesai. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham silahkan diulangi kembali. Nanti akan Ibu berikan soal latihan mandirinya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan di rumah.